Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai embun yang ada di luar kaca depan ini. Jadi saya pernah mengalami kejadian itu sudah sekitar mungkin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Mobil saya ini ketika dipakai jalan malam hari, kemudian menghidupkan AC, itu di bagian luar kaca depan ini dia berembun dan saya harus menghidupkan wiper terus-terusan supaya embunnya itu tersapu. Dan saya sempat bingung cara apa yang saya gunakan untuk menghilangkan embun yang ada di mobil saya ini, dan saya menemukan caranya dan akan saya share pada video kali ini supaya nanti kalian bisa tahu cara apa yang kalian lakukan atau apa yang harus kalian lakukan ketika kaca depan mobil kalian yang bagian luar itu berembun dan kita sulit untuk menghilangkan embunnya itu ya. Nah, kita sekarang bicara mengenai penyebab embun itu dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian itu menyadari ya, ketika mobil kalian itu jalan malam hari, kemudian tidak menyalakan AC, kaca kalian tutup semuanya, pasti yang berembun itu di bagian dalamnya. Kaca dalam ini, itu pasti berembun. Itu karena apa? Karena dari lingkungan sekitar atau di bagian luar mobil kita, itu dia lebih dingin daripada di bagian dalam. Kemudian menimbulkan embun di bagian dalam mobil kita. Dan yang saya alami itu embunnya di bagian luar atau di kaca luar depan ini ya. Jadi berembun terus-terusan, kemudian saya harus menghidupkan wiper ketika di perjalanan. Terus perjalanan jauh juga, itu kan sangat mengganggu sekali ya untuk kejadian seperti ini. Dan memang saya sempat bingung juga, pusing juga harus apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan si embun yang ada di bagian luar kaca mobil saya ini selain menyalakan wiper ini. Jadi saya cari tahu beberapa saat, itu penyebabnya yang pasti udara di luar itu pasti lebih panas daripada di dalam, karena di dalam kabin ini saya menghidupkan AC, sedangkan jika saya tidak menghidupkan AC, yang berembun itu akan di bagian dalam. Jadi yang bagian dalam panas, kemudian di bagian luar itu udara, misalkan udara malam itu dingin, otomatis yang di dalam itu berembun. Kita harus membuka kaca jendela ini supaya di bagian dalam kabin tidak berembun. Kalau tidak mau menyalakan AC, tapi di situ saya menghidupkan AC, kemudian yang berembun itu di bagian luar. Nah, setelah saya cari tahu ternyata itu terjadi karena udara di luar mobil saya itu lebih panas daripada di dalam. Jadi yang di dalam ini dingin karena AC, kemudian yang di luar terlalu panas atau menyebabkan embun itu tadi, atau di bagian sini ya, di bagian luar itu berembun. Nah, itu setelah saya tahu untuk cara mengatasinya itu nggak terlalu sulit ya, tapi ini nanti bisa berlaku untuk semua mobil dan kita nanti cek apa saja sih komponen yang menyebabkan terjadinya embun yang semakin banyak. Jadi kalau misalkan nggak terlalu panas, mungkin itu nggak akan banyak yang embunnya. Jadi kalau di mobil saya ini memang ada komponen yang sudah harusnya di maintenance atau diganti, tapi memang ada yang belum diganti dan di maintenance oleh pemilik sebelumnya, yang itu mengakibatkan terjadinya embun di bagian luar kaca depan ini. Dan pada video kali ini nanti saya akan jelaskan apa yang saya lakukan, dan untuk sampai saat ini ketika saya perjalanan malam pun itu tidak pernah terjadi lagi embun di bagian luar kaca depan ini ya, karena memang sudah teratasi. Penyebabnya nanti saya jelaskan sekalian nanti untuk cara menanganinya seperti apa. Oke, kita ini langsung di bagian mobil ya. Jadi untuk yang harus kalian lakukan ketika kaca luar mobil kalian ini berembun, yang pertama kalian lakukan yaitu cek dulu di bagian sininya, karena panas yang berlebih itu bisa diakibatkan oleh udara yang dari mesin ini langsung ke bagian kaca ini, yang menyebabkan kaca ini lebih panas daripada normalnya, karena harusnya memang tidak terlalu panas ya. Jadi untuk misalkan dia nggak terlalu panas, itu embun nggak akan keluar di bagian luar kalau kita menghidupkan AC di mobil kita. Jadi yang harus kalian lakukan, cek dulu untuk kisi-kisi di bagian sini apakah langsung menghadap ke kaca apa enggak. Kalau ada yang langsung menghadap kaca, misalkan seperti ini, biasanya banyak ya untuk mobil-mobil itu yang kisi-kisinya besar seperti ini. Nah, ini bisa kalian cek
di bagian mana kisi-kisi ini. Kalau misalkan terlalu dekat, nah ini kan udaranya itu bisa masuk ke sini ya teman-teman. Nah ketika udara panas mesin ini masuk ke sini, kemudian di dalam kabin itu panas, otomatis ya yang bagian luar akan terjadi embun. Itu yang saya alami. Nah untuk penanganannya itu sangat mudah sekali teman-teman. Kalian bisa melakukan cara ini di rumah dan dengan biaya yang cukup murah sekali mungkin ya. Jadi kita buka aja untuk cupnya ya, saya pause sebentar. Nah ini udah saya buka ya untuk bagian kap mobil saya. Jadi permasalahannya itu ada di bagian sini teman-teman. Bisa kalian lihat ya di sini ini ada karet. Karet ini yang dia itu nanti menempel ke bagian sini. Nah bagian sini ini ke sini sampai sana ya. Jadi karet ini panjang sekali. Nah fungsi dari karet ini dia itu memberikan penahan atau seal antara kap dan lapisan ini supaya apa? Supaya udara panas itu tidak langsung kena di kaca ini. Jadi dia itu langsung ke reduce ya. Jadi keluarnya itu lewat samping sini, samping sini ini. Jadi panasnya itu nanti di sebelah kaca itu nggak masalah. Tapi kalau panasnya itu bisa lewat bagian sini, ya nanti otomatis akan terjadi embun itu tadi. Jadi karet ini yang harus kalian perhatikan. Nah karet ini seiring usia mobil kalian makin tua, biasanya karet ini tidak mampu menahan tekanan dari kap mesin ini, yang mengakibatkan dia itu lembek sekali seperti ini ya. Misalkan ini udah nggak lembek ya punya saya, karena sudah saya atasi dan di 2 tahun ini atau mungkin lebih ya, itu sudah tidak pernah terjadi lagi embun karena memang masalahnya itu tadi. Nah karet ini yang harus kalian perhatikan, apakah ada yang ketas atau enggak. Kalau ada yang ketas ya harus kalian ganti. Kalau misalkan enggak ketas itu mudah sekali untuk cara penanganannya seperti ini. Nah di sini ini dimakan tikus ini ya teman-teman, seperti ini. Udah lama ini dimakan tikusnya. Jadi seperti itu untuk permasalahannya, bisa kalian cek karet ini. Kemudian untuk cara penanganannya ini langsung kita lihat aja yang bekas dimakan tikus ini. Nah kalian lihat di sini ya teman-teman, di sini ini ada selang. Nah di sini saya kasih selang teman-teman. Nah ini bisa kalian lihat di sini, ini adalah selang bangunan seperti ini yang saya masukkan di bagian dalam sini, yang saya kasih oli sedikit. Fungsinya apa? Supaya karet ini tidak terlalu penyok, dan ketika mendapat tekanan dia itu masih tetap keras dan udara panas itu tidak langsung ke bagian atau bocor ke bagian kaca yang mengakibatkan embun itu tadi. Caranya mudah sekali, tinggal kalian masukkan aja seperti ini. Kalau saya biasanya saya cantolin menggunakan kawat seperti ini. Kawatnya saya masukin kemudian ditarik menggunakan obeng seperti ini. Kita tarik aja ke sini, dilumuri oli sedikit, udah nanti beres. Dan ini sudah saya coba sekitar 2 tahunan lebih ya mungkin, udah nggak pernah berembun lagi. Jadi cara ini bisa kalian terapkan di mobil kalian jika mengalami kaca luarnya itu dia berembun, kemudian kita susah untuk menghilangkan embunnya itu. Nah itu bisa kalian terapkan di mobil kalian. Jadi mungkin sekian video saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.